Untuk nanti waktu sosialisasi juga kalau ada yang buka, langsung ditutup ya Pakar ya. Ya, siap, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SDN Tugu Utara 11, Ibu Winarni MPD. Yang terhormat Dewan Guru SDN Tugu Utara 11. Yang terhormat Ketua Komite dan Pengurus Komite SDN Tugu Utara 11 yang hadir hari ini untuk mewakili. Dan yang terhormat orang tua peserta didik SDN Tugu Utara 11, terutama untuk peserta didik kelas 6 yang sangat saya hormati dan banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berjumpa secara virtual di Google Meet dalam acara sosialisasi kriteria kelulusan kelas 6 tahun 2020-2021 dan penerimaan peserta didik baru tahun 2021-2022. Lanjut kita acara berikutnya. Acara yang ketiga adalah sosialisasi kriteria kelulusan kelas 6 tahun 2020-2021 yang akan disampaikan oleh Ibu Winarni. Kepada Ibu Winarni, saya persilahkan untuk menyampaikan paparan untuk sosialisasi kelulusan 2020-2021. Mohon untuk orang tua, silahkan menggunakan buku atau catatan, ya. Siapa tahu ada pertanyaan yang mau ditanyakan nanti, silahkan ditulis dulu, nanti untuk sesi tanya jawab bisa langsung ditanyakan. Supaya tidak ada yang masih bingung, terus japri masing-masing guru kelas 6-nya gitu ya. Jadi mohon siapkan pertanyaan atau mungkin materinya silahkan dicatat juga tidak apa-apa. Minggu yang lalu itu tepatnya tanggal 24 ya, tanggal 24 kita sudah rapat pleno. Jadi saya sudah menanyakan terlebih dahulu secara keseluruhan pengolahan nilai rapot maupun yang lain-lain, ketentuan kelulusan kita sudah plenokan bersama dengan guru-guru gitu ya. Nah, hasilnya hari ini kita akan coba paparkan di hadapan orang tua murid gitu ya. Jadi prosesnya adalah seperti itu. Jadi tidak langsung serta-merta hari ini. Kemudian Bapak Ibu tanpa terasa ya, 1 tahun ini sama sekali kita hanya bertatap maya ketika bertemu ya di suasana seperti yang hari ini gitu. Saya merasa merasa sangat berat sekali gitu ya, sangat berat sekali karena memang kegiatan belajar mengajar itu dilakukan secara daring gitu ya, secara daring sehingga kompetensi dan juga kemampuan peserta didik itu sangat tergantung dari peran serta Bapak Ibu gitu. Jadi memang nanti Bapak Ibu akan bisa lihat dari hasil nilai baik nilai rapot maupun nilai ujian sekolah gitu. Jadi masih banyak yang berada di bawah KKM gitu. Itu ya. Jadi itu juga sangat memprihatinkan sekali untuk saya gitu dan itu juga tantangan juga gitu. Meskipun kondisi kita dengan segala keterbatasan gitu ya, alhamdulillahnya putra-putri Bapak Ibu bisa menyelesaikan keseluruhan rangkaian gitu ya sampai dengan hari ini dan alhamdulillah hari ini sudah pesertanya 81. Baik ya, kita akan coba mulai, itu baru awalan saja. Terima kasih sekali Bapak Ibu yang sudah memperhatikan karena ini nanti akan berlanjut dengan PPDB dan PPDB-nya nanti akan seperti apa dan bagaimana. Jadi mohon perhatiannya, gitu ya.
Baik, kita akan coba mulai sosialisasi kriteria kelulusan tahun pelajaran 2020-2021 SDN Tugu Utara 11. Baik, Bapak Ibu, berdasarkan pada kurikulum sekolah yang kita buat dan juga berdasarkan pada rapat hasil pleno bahwa kriteria kelulusan ujian sekolah dan satuan pendidikan. Yang pertama adalah tentang kriteria kelulusan ujian sekolah. Nah, ujian sekolah itu meliputi 8 mata pelajaran. Gitu ya. Yang pertama adalah peserta didik dinyatakan lulus ujian sekolah apabila telah memenuhi kriteria kelulusan yang ditentukan oleh satuan pendidikan berdasarkan perolehan nilai ujian sekolah. Gitu ya. Ingetin, garis bawahi. Untuk kelulusan ujian adalah berdasarkan perolehan nilai ujian sekolah. Kriteria kelulusan yang kedua, ujian sekolah di satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat Dewan Guru sebelum ujian sekolah. Oke, kita sudah melakukan rapat ya. Ketika penyusunan kurikulum bahwa SKL-nya berapa, standar kompetensi lulusan minimalnya berapa. Gitu ya, SKL-nya berapa, standar kompetensi lulusan. Nah, sebelum menyusun, sudah memperhatikan misalnya sebagai bahan pertimbangan adalah SKL tahun sebelumnya. Kemudian memperhatikan lagi kondisi kemampuan putra-putri Bapak Ibu. Lanjut berikutnya. Kemudian yang B itu adalah kelulusan dari satuan pendidikan. Kriteria kelulusan dari satuan pendidikan diantaranya adalah yang ini, Bapak Ibu, itu tentang putra-putri Bapak Ibu lulus atau tidak. Gitu ya. Ini lulus atau tidak. Kemudian yang tadi itu adalah nilainya mencukupi atau tidak berdasarkan pada hasil nilai ujian yang A tadi. Nah, yang B, nanti putra-putri Bapak Ibu itu dinyatakan lulus tidak dari SDN Tugu Utara 11 bisa melanjutkan ke SMP tidak gitu. Nah, ini adalah kriterianya. Yang pertama, peserta didik dinyatakan lulusan dari satuan pendidikan setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Alhamdulillah, itu sudah dilewati. Semua program, kalau saya tanya kepada guru kelas 6, maka apakah masih ada materi yang tidak disampaikan? Saya yakin mereka akan menjawab semua materi sudah disampaikan. Apa buktinya? Lah kan sudah anak-anak mengikuti ujian, artinya semua beban belajar ujian dilaksanakan jika beban belajar tatap muka itu sudah selesai diberikan kepada peserta didik. Gitu. Kemudian memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Ingat nih Bapak Ibu, kan suka ada tuh anak-anak yang punya perilaku menyimpang dalam artian misalnya merokok, tawuran, gitu ya. Maka itu perilakunya nggak mungkin baik. Jadi minimal adalah baik. Karena ada yang satu lagi adalah amat baik, kemudian ada yang cukup. Kalau cukup, maka Bapak Ibu putra-putrinya tidak bisa diluluskan. Kemudian yang C, lulus ujian sekolah di satuan pendidikan. Lulus ujian sekolah di satuan pendidikan ditandai dengan nilai putra-putri Bapak Ibu itu berada sama dengan atau di atas SKL. Jadi, nantinya ketika pengumuman, kalau putra-putri Bapak Ibu itu nanti ada pengumuman kemudian lulus, nah artinya yang ketiga ini terpenuhi. Kemudian memperoleh
presentase kehadiran atau absensi minimal 90%. Ya, biasanya orang 95%. Saya tahu karena memang kondisi kita anak-anak gitu ya. Nah, kehadiran ini dari mana? Gitu kan? Itu adalah absensi ketika KBM. Kan Bapak Ibu guru selalu absensi gitu ya. Pertama kali adalah harus absensi terlebih dahulu gitu. Dan pertama adalah itu, nanti dari rekap keikutsertaan gitu ya, keikutsertaan dari putra-putri Bapak Ibu. Saya nggak ngerti nih, tadi 81 ini ada yang les gitu. Ini les karena apa nih? Mohon untuk baru mulai, jadi Bapak Ibu jangan ada yang les terlebih dahulu. Kemudian absensi itu sampai dengan 90%, nanti akan dihitung oleh Bu Hikmah itu minimal berapa dalam 1 tahun alfanya. Absensinya yang dihitung adalah alfa, ketidakhadiran ya, bukan karena sakit atau izin. Gitu. Kemudian peserta didik dinyatakan selesai seluruh program pembelajaran, ditentukan satuan pendidikan melalui rapat Dewan Guru berdasarkan hasil dari semester 1 tahun pertama sampai dengan semester 2 tahun terakhir. Begitu ya, Bapak Ibu paham ya? Bisa dipahami ya? Kriteria kelulusannya ya? Ya, Bu. Bisa, Bu. Ya, Bu. Oke. Ada pertanyaan tidak sebelum saya lanjutkan? Ya, Atau Bu. mau sesi di akhir? Dilanjutkan dulu? Sesi di akhir aja, Bu. Dilanjutkan, Bu. Oke, siap. Lanjut Mas Afif. Mohon untuk di-mute ya. Next berikutnya. Nah, nomor 3-nya, peserta didik dinyatakan memenuhi nilai sikap perilaku ditentukan oleh satuan pendidikan melalui rapat Dewan Guru. Tadi yang sudah disampaikan. Dan alhamdulillah itu tanggal 24 Mei kita sudah rapat. Kemudian pengumuman kelulusan. Nah, pengumuman kelulusan peserta didik dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan melalui laman sekolah. Perhatikan jadwalnya ya, Bapak Ibu, nanti disampaikan ke putra-putrinya. Ini yang paling penting. Jadwal pengumuman kelulusan tanggal 15 Juni tahun 2021. Jam 10. Itu, jam berapa Bapak Ibu? Jam 10. Nah, nanti teknisnya, ya, teknisnya akan seperti apa pengumumannya, nanti akan dibahas dan disampaikan oleh guru kelas 6-nya. Gitu ya, nanti pengumumannya teknisnya akan bagaimana serta bahasan yang lain. Barangkali mungkin akan ada pertemuan memanggil koordinator gitu untuk berdiskusi atau seperti apa. Nah, nanti akan ditindaklanjuti dan diinformasikan. Tetapi nanti tuh. Baik, lanjut. Ini Bapak Ibu, nilai standar minimal kelulusan. Ya, SKL-nya. Jadi, pendidikan agama paling kecil nilai anak-anak dinyatakan lulus apabila nilainya setelah diolah secara akumulasi adalah 72. Kemudian pendidikan kewarganegaraan 70, bahasa Indonesia 60, matematika 60, ilmu pengetahuan alam 60, ilmu pengetahuan sosial 68, seni budaya dan keterampilan 72, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 72, bahasa Inggris adalah 66. Ini adalah SKL-nya untuk keseluruhan mata pelajaran ada 9. Baik. Nah, Bapak Ibu, mohon dicermati. Ini adalah
perolehan nilai ujian. Ya, perolehan nilai ujian sekolah tahun 2021. Perhatikan. Nilai maksimalnya, nilai tertingginya untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia 91. Nilai terendahnya adalah 29. Ya. Kemudian matematika. Nilai maksimalnya adalah 96, nilai minimalnya adalah 22. IPA 96, nilai terendahnya 38. Kemudian ini apa ini? PAPB itu apa tuh? Pendidikan agama, Bunda. Pendidikan agama dan Pendidikan agama dan budi pekerti. Ya, siap. Pendidikan agama dan budi pekerti. Itu nilai tertingginya 92, nilai terendahnya masih ada yang 31. PKN 96 tertinggi, terendahnya 31. IPS-nya alhamdulillah ada yang mendapat nilai 100 dan nilai terendahnya itu adalah 33. Bahasa Inggris nilai tertingginya 93, nilai terendahnya adalah 27. Kemudian PJOK 98, nilai terendahnya adalah 31. Baik, Bapak Ibu coba perhatikan nilai dari capaian anak-anak kita. Nah, yang jadi bahan pemikiran adalah nilai minimalnya. Melihat nilai minimal ini, artinya itu masih ada jauh di bawah SKL kita. Gitu ya, ini yang capaian dari anak-anak kita. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, nanti ini adalah contoh pengolahan nilai kelulusan. Nah, nilai kelulusan itu berasal dari mana saja gitu. Anak saya tadi nilainya tertulisnya hanya 22, 33, padahal SKL-nya itu harusnya 72, 60 gitu. Anak saya cuma 33 nilainya gitu. Ini bagaimana gitu. Jangan-jangan anak saya nggak lulus, bisa jadi. Itu bisa jadi. Bapak Ibu, ini paling pinggir sekali. Itu ada semester 7, 8, 9, 10, 11. Bapak Ibu bisa memperhatikan masih terlihat ya? Halo, Bapak Ibu terlihat ya? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Siap. Itu adalah nilai dari rapot kelas 4 semester 1 sampai dengan kelas 6 semester 1. Jadi ada nilai semester 7, semester 8, 9, 10, dan 11. Ya, ini di rata-rata. NA namanya, NR, nilai rapot, rata-rata nilai rapot. Gitu ya. Nih. Kemudian nilai rapot ini diambil 70%. Berapa persen Bapak Ibu? 70%. 70%. Kemudian nilai US. Nilai US itu ada, nilai ujian sekolah itu ada ujian tulis dan ada ujian praktek. Nah, yang ada blok-blok coklat itu artinya tidak ada yang tidak ada ujian praktek, ada juga tidak ada ujian tulisnya. Seperti seni budaya, itu hanya praktek saja, ujian tulisnya tidak ada. Seperti IPS, hanya ujian tulis saja, ujian prakteknya tidak ada.
Nah, yang ada ujian tulis dan ujian praktek berarti 2 kolom ujian sekolah ini diisi. Kemudian itu dibuat rata-rata. Nah, setelah dibuat rata-rata, itu diambil 30%-nya. Berapa persennya Bapak Ibu? 30%. Berapa persennya Bapak Ibu? 3. 30. Iya, betul. Iya, betul. 30%-nya. Bapak Ibu, mohon sambil mengisi daftar hadir ya di kolom chat. Bapak Ibu juga Bapak Ibu guru dan karyawan untuk bisa mengisi di kolom chat yang sudah diposting oleh Pak Karnawi. Diisi terlebih dahulu, ada gambar pesan di handphonenya, ada gambar pesan. Nah, itu diklik. Ya, diisi daftar hadirnya. Kalau tidak minta bantuan karena ini dokumennya harus di-print dan juga harus menjadi dokumen sekolah. Bahwa memang kita kita melakukan sosialisasi terhadap kelulusan, rapat kelulusan dengan orang tua murid. Mohon tidak menulis di chat, tetapi mengisi link. Baik, Bapak Ibu tidak menulis di chat, tetapi mengisi di linknya. Oke, saya lanjutkan. Tadi nilai rata-rata rapot dari semester 7 sampai dengan semester 11 diambil setelah dirata-rata diambil 70%. Kemudian nilai ujian sekolah baik praktek maupun teori di rata-rata diambil 30%-nya. Begitu ya. Nah, ini akhirnya muncul ada nilai rapot dan ada nilai ujian sekolah. Nah, setelah diolah 30% dan 70%, nilainya adalah, nah, ini ada nilai untuk kelulusan tuh, yang tadi sudah dicantumkan. Nah, kemudian perolehan dari nilai putra-putri Bapak Ibu. Gitu ya. Tuh, lihat. Misalnya nomor 1 nilainya 77, SKL-nya 72. Gitu. Misalnya nih nilainya 79, SKL-nya 70. Nilainya 73, SKL-nya 60. Jadi artinya untuk keseluruhan mata pelajaran dinyatakan lulus. Begitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, lanjut dulu. Lanjut, Mas Afif. Nah, ini adalah nilai kelulusan tahun lalu. Ya, nilai kelulusan tahun lalu. Dan ini nilai minimal perolehan yang tahun lalu. Bapak Ibu, nilai tahun lalu itu maksimal 92 PKN-nya. Jadi masih tinggi-tinggi sekali. Nah, ini nilai minimalnya. Perolehan nilai kelulusannya ya, perolehan nilai kelulusannya. Alhamdulillah segini. Matematika paling rendah 66, padahal SKL-nya 60. Gitu. Ini adalah nilai perolehan yang tahun lalu. Mudah-mudahan tahun ini lebih tinggi dari ini. Lanjut. Nah, ini absensinya, perhitungannya. Jadi dihitung dari bulan Juli sampai dengan bulan Juni. Misalnya selama 1 tahun itu tidak hadir 4. Jumlah hari belajar siswanya 178. Jadi 178 diambil 4 sama dengan 174. 174 per 178 kali 197. Jadi memenuhi syarat. Kalau putra-putri Bapak Ibu tidak hadir atau alfa 4 hari selama 1 tahun, maka itu masih
lulus. Bagaimana dengan yang 10 hari? Gitu. Silakan nanti dihitung sendiri dengan rumus seperti ini. Bapak Ibu bisa menghitung. Yang pasti bahwa hari belajarnya selama 1 tahun itu adalah 178 yang jadi dasar untuk mengurang. Itu ya, Bapak Ibu mesti harus cerdas. Itu bisa ditanyakan, Bu, anak saya berapa hari nggak masuk, gitu. Oke, lanjut. Baik, demikian tadi sosialisasi terhadap kriteria kelulusan di SDN Tugu Utara 11 yang Ibu sampaikan berdasarkan pada hasil rapat pleno yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei tahun 2021. Baik, silahkan Bapak Ibu orang tua peserta didik kelas 6. Bila ada yang mau ditanyakan langsung kepada Ibu kita Kepala Sekolah kita SDN Tugu Utara 11. Silahkan ditanyakan, buka mute-nya, sebutkan nama dan dari kelas apa. Ya, Assalamualaikum Bu Guru. Baik, ya. Sebutkan nama sama kelasnya. Dari Saya 6A Mama Safira. Ya, silahkan Mama Safira. Tadi saya telat ngedengernya Bu, yang jam tanggal kelulusan dan jamnya Bu, maaf. Oh iya, pengumuman ya? Iya Bu. Iya. Jadi pengumuman kelulusan itu tanggal 15 Juni 2021 pukul 10. Bulan ini ya Bu? Iya, bulan ini. 15 Juni. Harus ditandatangani. Jam 10 ya Bu? Iya. Itu. Bu, mau nanya. Ya, silakan sebutkan nama sama kelas. Nama saya mamanya Artika Ramadini, nama saya Nur Hayati, kelas 6B. Ya, mau silakan tanya, Mama. kalau masalah sidik jarinya apa sih? 3 jari kapan ya Bu? Ya. Bu, belangkonya aja belum ada. Bukan cuma kelas lain, Bu, kelas saya juga banyak. Iya betul, belangkonya belum ada Bu. Tunggu nanti kalau belangkonya sudah dikirim dari dinas, sudah diambil, sudah ditulis pula sama Bu Hikmah. Kan Ibu belum tahu anaknya lulus apa enggak. Apa nih udah nggak kerasa nih di Tugu Utara 11 nih, udah mau pergi aja nih. Saya belum lepas loh, kan belum ada pelepasan kelas 6 nih. Gitu ya, sabar Bapak Ibu, nanti pasti akan ada info yang pasti, gitu ya. Sampai saat ini juga, Bu. Nanti dibicarakan ya dengan Bu Hikmah nanti di akhir sesi. Silahkan dibicarakan nanti di luar kita, Bapak Ibu guru, nanti kita keluar semuanya. Yang masih masuk, masih ada adalah orang tua murid kelas 6. Nanti teknis pelepasannya akan bagaimana. Nah, begitu ya. Terima kasih ya Bu. Oke, sama-sama. Baik, sudah jelas ya. Jadi Bu, kita tunggu kelulusan dulu. Sudah lulus, misalkan sudah lulus 90 anak nih, lulus semua, baru kita minta belangko ijazah. Belangko ijazah itu juga dari kementerian, bukan dari dinas pendidikan. Maaf Bu. Ya, silakan. Saya mamanya Radit dari kelas 6A. Ya, silakan Mama Radit. Ini apa? Untuk nilai kelulusan itu edaran dari pos atau dari pengumuman sekolahan, Bu? Nah, teknisnya nanti akan seperti apa? Nanti akan disampaikan ya tentang kelulusannya. Teknisnya akan seperti apa pengumumannya gitu. Nanti itu kejutan. Iya, nanti kejutan. Kalau hari ini Bapak Ibu hanya mengetahui bagaimana proses nilai gitu untuk menentukan putra-putrinya lulus atau tidak. Pengolahan nilainya dari ijazah
jadi dasar untuk menentukan lulus atau tidak itu dari mana, seperti apa gitu. Nah, hari ini yang Ibu sampaikan. Tetapi kalau misalnya itu masalah teknis penyampaian kelulusan, nanti akan seperti apa, nanti lebih lanjut ya. Nanti kalau dibahas hari ini enggak surprise. Ini aja Bapak Ibu udah deg-degan kan, aduh nilai terendahnya anak saya, nah gitu kan, nilai terendah aja sudah begitu. Anak saya lulus apa enggak gitu. Nanti tunggu ya pemberitahuan berikutnya. Terima kasih Ibu atas penjelasan yang sudah sangat dipahami oleh orang tua peserta didik tadi. Kita lanjut acara berikutnya, paparan tentang PPDB SMP yang akan dijelaskan oleh Pak Afif, ya, selaku operator SDN Tugu Utara 11. Baik, nah di sini nanti akan banyak info-info penting yang selalu ditanyakan kepada guru kelas 6 nih. Ada yang sampai telepon, video call, WA, Japri, di grup, rame ya kan. Jadi nanti mohon ini adalah saatnya untuk Bapak Ibu semua menerima info valid ya, yang paling valid, yang paling resmi ya hari ini yang akan disampaikan oleh Pak Afif. Nah, mohon perhatikan dengan seksama supaya tidak ada satu info pun yang terlewat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu sambutannya. Sekarang di mute lagi ya. Saya mau ngejelasin dulu. Ya. Nanti setelah sesi tanya jawab baru boleh nyalain mic lagi. Ya, perkenalkan Bu, saya namanya Afif Eka Prana, biasa dipanggil Mas Apip, biar gampang, nggak pakai Fanta, ya. Di sini saya bakal menjelaskan penerimaan PPDB tahun pelajaran 2021-2022. Saya persingkat aja ya Bu ya, yang panjang-panjang tidak perlu saya baca biar menyingkat waktu. Yang perlu dipahami di sini, PPDB untuk tahun ini tidak ada jalur luar DKI. Kenapa seperti itu? Karena di DKI Jakarta sendiri saja masih kurang kuotanya untuk anak-anak DKI. Maka dari itu, pemerintah memutuskan untuk tidak ada jalur luar DKI, hanya untuk kakak-kakak yang di dalam DKI. Nah, seperti yang tadi saya bilang, di sini daya tampung sekolah negeri terbatas, karena masih banyak minat dari warga kita untuk daftar di sekolah negeri. Ya, nanti saya akan menjelaskan nih. Saya mulai menjelaskan dari sini. Kebijakan PPDB dari rumah. PPDB tahun ini, Bu, atau Bapak, semua dilakukan secara daring atau online. Bisa dari rumah, pakai handphone, pakai laptop, pakai komputer, dan tidak boleh berkumpul di sekolah. Tujuan terakhirnya mencegah berkumpulnya CPDB dan orang tua wali di sekolah. Nah, mekanismenya. Pendaftaran online dari rumah oleh calon peserta didik, orang tua wali, orang tua atau wali. Bisa tantenya, kakaknya. Nah, ini verifikasinya nih, ada verifikasi pendaftaran online oleh admin atau operator dinas ya Bapak Ibu ya. Jadi contoh untuk inklusi, ada verifikasi surat keterangan inklusi, yang verifikasi nanti admin dinas. Sesuai enggak nih dari apa namanya Bu? Itu loh, surat keterangan inklusi dari siapa? Nah, dari psikolog. Betul nggak nih dari psikolog? Kalau betul, ntar di-approve sama admin dinasnya.
baru boleh mendaftar di inklusi. Nah, tugasnya apalagi selain itu? Milih sekolah. Habis milih sekolah, lapor diri nih. Poin terakhir, bisa dari rumah juga, nggak perlu ke sekolah. Nah, jalur PPDB. Jalur PPDB itu terbagi 4 jalur. Ada jalur prestasi, ada jalur afirmasi, ada jalur zonasi, ada juga jalur pindah orang tua atau anak guru. Nanti saya jelaskan lebih dalam. Nih, kita fokus ke yang SMP ya Bapak Ibu ya. Nih, SMP. SMP poin pertama, berusia maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2021. Poin keduanya, lulus SD atau bentuk lain yang sederajat. Maksudnya itu paket A. Poin ketiga, tercatat dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Kita lanjut ke SMP. Nah, nih Bapak Ibu, jalur yang tadi saya bilang itu terbagi ada 4 jalur. Ada jalur prestasi, fokus ke yang sebelah kiri ya Bapak Ibu ya. Ada jalur prestasi, ada jalur afirmasi, ada jalur zonasi, ada jalur pindah tugas orang tua. Nah, tahap mana dulu sih yang paling awal untuk pendaftaran? Ada di jalur prestasi. Jalur prestasi ini mulai di tanggal 7 Juni sampai 9 Juni. Nah, prestasi juga kebagi 2 bagian. Ada prestasi akademik, ada prestasi non-akademik. Apa sih bedanya, Pak? Prestasi akademik dan prestasi non-akademik? Nah, prestasi akademik itu yang dicapai siswa oleh hasil usahanya karena belajar di kelas atau lomba tentang pelajaran. Contoh, misalkan saya rapot saya nilainya bagus-bagus, ditambah saya punya kejuaraan sains yang berhubungan dengan pelajaran, lombanya. Sedangkan prestasi non-akademik itu prestasi yang dicapai oleh siswa sewaktu mengikuti kegiatan ekskul. Kan kita ada yang ekskulnya juara-juara. Nah, masuknya ke sini nih, prestasi non-akademik. Seleksinya apa aja sih yang dihitung? Pertama, bobot indeks prestasinya, pilihan sekolahnya, baru waktu mendaftar. Nih, ini untuk jalur prestasi. Selanjutnya ada lagi jalur afirmasi. Jalur afirmasi mulai di tanggal 14 sampai 16 Juni. Untuk siapa? Untuk anak panti atau anak disabilitas atau inklusi. Untuk poin yang ini kita jelaskan dulu. Anak disabilitas itu apa sih? Anak disabilitas itu yang kekurangan anggota tubuh. Inklusi itu apa sih? Anak berkebutuhan khusus atau anak tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID. Nah, baru nih kalau ada yang masuk kriteria tersebut, mendaftarnya di tanggal 14 sampai 16 Juni. Seleksinya apa? Tanpa seleksi, kecuali untuk disabilitas atau inklusi menggunakan zona. Nah, di sini udah mulai mengatakan kata-kata zona. Nanti saya jelaskan tentang zona tersebut ya. Di afirmasi juga ada bagian selanjutnya, selain anak panti atau anak disabilitas atau inklusi. Di sini ada anak yang terdaftar dalam DTKS. DTKS itu data induk dari kelurahan kalau nggak salah. Pokoknya anak-anak yang kurang mampu. Atau anak penerima KJP+. Nah, Bapak Ibu yang anaknya menerima KJP+, bisa mendaftar di afirmasi yang zona KJP nih. Ada yang pemegang KPJ atau anak pengemudi Transjakarta. Nih. On. Masuk suaranya. Ya, bentar ya. Maaf, ini ada gangguan sebentar. Nah, saya lanjut. Nah, kalau untuk anak-anak KJP, ini ada seleksinya. Beda seperti anak yang tadi di atas.
anak-anak panti atau disabilitas atau inklusi, mereka nggak ada seleksi. Tapi kalau KJP Plus ada seleksi, ada zona prioritas, ada pilihan sekolah selanjutnya. Kalau masih sama, pilihan sekolah masih sama, waktu mendaftarnya cepet-cepetan siapa. Pendaftarannya juga berbeda, nggak sama sama yang tadi. Yang tadi tanggal 14, yang KJP tanggal 21 mulainya. Nah, yang umum ada lagi nih selanjutnya, namanya jalur zonasi. Jalur zonasi juga di sini ada nih besar nih, 50% dari kuota keseluruhan anak-anak SMP yang diterima. Contoh misalkan SMP 114, nerimanya misalkan 300 siswa tahun ini. Nah, 50%-nya berarti terlimpah di jalur zonasi. Tertuang di sini 50%-nya, berarti 150. Besar nih yang ini kuotanya. Untuk yang lain kecil-kecil, prestasi akademik 18%, non-akademik 5%, afirmasi cuma 25%. Nah, zonasi baru besar, ada 50%. Nah, untuk sampai zonasi ini, saya mulai menjelaskan zonasi dulu ya, saya skip dulu sebentar. Saya buka. Apa sih itu zonasi? Zonasi itu wilayah sekolah yang terdekat dari wilayah sekolah tersebut yang mau dituju. Saya ambil contoh karena kita dekatnya dengan SMPN 114. Saya ambil contoh ya, SMP 114. Sebentar. Nih, Bapak Ibu lihat nih, poin di nomor 114. SMPN 114 itu alamatnya ada di Kelurahan Tugu, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Pelumpang Semper. Ya. Zona prioritas pertama itu mereka yang dekat dengan sekolah. Contoh nih, ada RT 1, RW 13, Kelurahan Tugu, Kecamatan Koja. Ini mereka prioritas pertama. Kalau Bapak Ibu ada yang rumahnya di sini nih, di RT 1, RW 13, Kelurahan Tugu, Kecamatan Koja, itu berarti anak Bapak Ibu masuk prioritas pertama kalau mendaftar di SMPN 114. Nah, prioritas kedua untuk RT RW yang berselisihan, bersebelahan dengan RT sekolah tersebut. Contoh, RT 2, RW 13, kan itu masih sebelah-sebelahan. RT 4, RW 16. Nih, ada Kelurahan Tugu Selatannya juga. Ini ada pembagiannya Bapak Ibu. Nah, kalau udah lebih jauh dari RT RW ini, RT yang tercantum di sini nih, sampai RT 3, RW 4, Tugu Selatan, Kecamatan Koja, masih ada prioritas ketiga. Buat siapa prioritas ketiga? Untuk zona kelurahan terdekat dari sekolah tersebut. Contoh, kelurahan-kelurahan yang di Tugu Utara, kayak anak-anak kita, meskipun RT RW-nya nggak berdekatan, tapi masih satu kelurahan. Ini ada Tugu Utara, Kecamatan Koja, bisa masuk prioritas ketiga. Kenapa sih ada prioritas 1, prioritas kedua, prioritas ketiga? Karena sekarang pemerintah ingin mendekatkan dengan sekolah tersebut. Jadi siswa-siswanya berdekatan semua, nggak ada yang jauh-jauh. Ya, saya lanjut ke paparannya. Nah, saya lanjut nih. Ini jalur zonasi. Ah, keterangannya ini tadi saya bilang. Seleksi pertama, zona prioritas ke-1, prioritas kedua, prioritas ketiga. Sekarang Bapak Ibu tinggal pikirin sekolah mana yang terdekat dari rumah saya. Contoh kalau kita di Tugu, itu 114 yang tadi saya bilang. Itu paling dekat. Atau dekatnya lagi ada SMP 279, 84. Nah, seleksinya apa aja sih? Pertama, zona prioritas. Ini tuh yang terdekat. Kalau yang terdekatnya sudah paling dekat, diseleksi lagi berdasarkan usia. Usia mana yang lebih tua, tapi tidak melewati 15 tahun. Terus diseleksi lagi pilihan sekolah. Pilihan sekolahnya yang milih pertama atau milih kedua. Kalau masih sama juga, waktu mendaftarnya cepat-cepatan. Pendaftarannya kapan sih Pak? Tanggal 28 sampai 30 Juni.
untuk jalur zonasi. Kalau prestasi sudah bisa mulai dari tanggal 7. Ada tahap selanjutnya untuk yang orang tuanya pindah tugas atau anak guru. Contoh, orang tuanya kerjanya di Medan, terus pindah kerja ke Jakarta, berarti kan pindah tugas. Nanti dibuktikan dengan surat keterangan domisili, minta surat keterangan kerja dari tempat pekerjaannya, dari kantor, baru boleh mendaftar. Atau anak guru, anak yang orang tuanya bekerja di sekolah tersebut. Misalkan saya jadi guru nih di TU 11, anak saya mau daftar di TU 11, saya bisa ngikut di jalur anak guru. Atau Bapak Ibu yang ada yang bekerja di SMP, misalkan bapaknya bekerja sebagai guru di 114 misalkan. Oh, ngikut daftarnya saya bisa nih ngikut sebagai jalur anak guru, bisa. Apa yang diseleksi di sana? Bobot indeks prestasi akademik. Nilainya besar atau tidak. Baru usianya tua atau muda. Baru waktu mendaftar. Pendaftarnya kapan? Nah, untuk pindah tugas orang tua atau anak guru, ini waktunya lebih lama. Dari tanggal 7 Juni sampai 30 Juni. Lapor dirinya juga lebih lama. Iya, lebih akhir. Tanggal 1 sampai tanggal 2 Juli. Ya, saya lanjut. SMK nggak kita bahas dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada yang tadi dibilang indeks prestasi. Nilai-nilainya. Ini kilasan tentang rumusnya. Ada akreditasi yang dinilai. Untuk sekolah kita udah akreditasi yang tertinggi. Karena kita akreditasinya A, udah penghitungannya udah paling tinggi, dihitung 30% dari nilainya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu pusing, ini rumusnya gimana, nanti sistem udah mengatur semua. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya tekenin. Zonasi untuk SMP, itu kelompok prioritas 1 yang tadi saya bilang, RT domisili calon peserta didik ya. sama dengan RT lokasi sekolah. Jadi berdekatan ya, tadi benar ya yang saya bilang ya. Prioritas keduanya sama, tapi yang bersebelahan RT-nya dengan lokasi RT sekolah. Prioritas ketiga yang sama atau berdekatan dengan kelurahan sekolah. Contoh tadi 114 kelurahannya di Tugu Utara. Nah, Bapak Ibu masih termasuk di kelompok prioritas ketiga. Atau kalau RT-nya lebih dekat dengan sekolah bisa masuk prioritas kedua atau prioritas ke-1. Gitu. Saya lanjut. Nah, ini contohnya nih. Contohnya ada contoh 1. SMAN 8 nih, Bapak Ibu nih. Lihat nih. Zona yang warna hijau. Ini tuh SMA 8 ini RT-nya RT 02, RW 012. Nah, kalau mereka yang tinggal di sini mendaftar di SMA 8, ini masuknya ke prioritas pertama. Nah, siapa sih yang prioritas kedua? Nih, yang warnanya ungu. Yang RT-nya bersebelahan dengan RT sekolah. Nih, ini yang warna ungu. Nah, prioritas ketiga tadi itu siapa sih? Yang lebih jauh dari sekolah, tapi nggak begitu jauh. Kelurahannya masih berdekatan. Nih, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Gitu seleksinya. Nah, ini sama untuk SMP yang lain. Nah, untuk prapendaftaran pasti ada yang nanya ya. Saya butuh nggak sih prapendaftaran? Saya harus nggak sih prapendaftaran terlebih dahulu? Untuk Bapak Ibu yang sekolah di TU 11, itu tidak perlu prapendaftaran. Karena prapendaftaran itu untuk CPD, untuk calon peserta didik yang memiliki KK DKI Jakarta, tapi sekolahnya di luar Jakarta. Kan Bapak Ibu sekolahnya di Jakarta, berarti nggak perlu prapendaftaran. Saya ambil contoh, misalkan abang saya sekolahnya di Bekasi, SD-nya,
tapi mau daftar di SMP Jakarta di 114. Karena kakak saya nggak punya Sidanira, berarti harus melakukan prapendaftaran. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, kalau untuk lulusan SDNTU 11 nggak perlu melakukan prapendaftaran. Ini hanya untuk yang sekolahnya di luar DKI Jakarta. Iya, tapi kakaknya DKI. Bentar. Ini ada kalau misalkan saudara Bapak Ibu ya, yang sekolahnya di luar DKI Jakarta, misalkan yang tadi saya bilang ada di Bekasi, mau melanjutkan ke SMP DKI Jakarta, bisa melakukan tahap yang di sebelah kanan, ada mekanismenya. Mengakses laman publik prapendaftaran PPDB di sidanira.jakarta.go.id, mengisi formulir, mengunggah dokumen, mencetak tanda bukti pengajuan. Baru mereka bisa verifikasi berkas prapendaftaran. Kalau untuk Bapak Ibu yang sekolah di SDNTU 11 tidak perlu melakukan prapendaftaran karena Bapak Ibu sudah punya Sidanira masing-masing gitu. Nah, mekanisme pendaftarannya nih Bapak Ibu nih, apa sih yang Bapak Ibu perlu lakukan untuk mendaftar? Pertama itu, Bapak Ibu harus fokus ke sini, pengajuan akun. Poin pertama, mengakses halaman ppdb.jakarta.go.id. Nah, tahap keduanya mengajukan akun dengan cara mengklik tombol pengajuan akun sesuai jenjang. 3, mengisi formulir. 4-nya baru mencetak tanda bukti pengajuan akun. Setelah itu ngapain sih Pak? Nah, ada aktivasi token. Aktivasi token juga sama, di web yang sama. Ntar di situ ada menunya aktivasi. Aktivasinya dengan cara klik tombol aktivasi, melanjutkan input nomor peserta sama token. Ketiga, jangan lupa diganti PIN-nya dengan password. Passwordnya diingat, jangan sampai lupa. Kalau lupa, bisa nggak milih sekolah. Nanti repot, minta lupa password, reset password, segala macam. Yang penting kalau habis ganti password, dicatat, ditulis, besar kecilnya huruf harus diingat. Jangan sampai salah, kalau salah nggak bisa masuk. Habis itu kalau udah punya akun, udah punya password, ngapain sih Pak? Milih sekolah. Milih sekolah pun di web yang sama, tinggal login. Loginnya, input nomor peserta sama passwordnya, milih sekolah tujuan, baru cetak buktinya. Cetak, ntar di situ ada pilihan sekolah pertamanya milih mana, sekolah keduanya milih mana, sekolah ketiga milihnya mana. Saran saya, pilihlah sekolah yang terdekat, jangan yang favorit. Karena sekarang ini menggunakan zona terdekat. Jadi Bapak Ibu pilihlah sekolah terdekat yang dari alamat rumah, berdasarkan alamat kakak. Setelah milih sekolah, apa sih yang saya lakukan? Memantau hasil seleksi. Di sini nanti ada hasil seleksinya. Ibu buka di web PPDB-nya. Nanti Ibu lihat sekolahnya. Misalkan saya milihnya di 114. Pilihan pertama saya 114, pilihan kedua 279, pilihan ketiga SMPN 84. Contohnya seperti itu. Misalkan saya pantau pilihan pertama dulu, 114. Nama saya nyangkut enggak? Oh, nama saya masih nyangkut nih. Saya tunggu sampai sore. Sore saya ketendang. Beralih ke pilihan kedua. SMPN 279. Saya cek. Di SMPN 279 saya nyangkut nih, alhamdulillah sampai akhir. Jangan lupa untuk lapor diri tahap selanjutnya nih. Kalau emang nyangkut sampai waktu yang ditutup, udah resmi, namanya masih ada, jangan lupa lapor diri. Lapor diri juga sama, tinggal login, pilih lapor diri, cetak buktinya. Nanti itu buat ke sekolah tujuan. Ya, saya sekian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, langsung ditanya, biar saya langsung jawab, ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu. Sudah ditulis pertanyaannya?